Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Hud alaihissalam adalah nabi dan rasul keempat yang patut diimani. Kisah Nabi Hud banyak terdapat di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan juga diabadikan dalam sebuah surat, yakni surat Hud, surat ke-11. Hud diutus memberi peringatan kepada kaumnya, yakni kaum Ad. Kaum Ad adalah keturunan Nabi Nuh yang tinggal di Al-Ahqaf, suatu wilayah di bukit berpasir Arab, sesuai dengan Quran surat Al-Ahqaf. Suku Ad termasuk suku tertua di dunia dengan peradaban yang maju. Di dalam Quran surat Al-Fajr disebutkan kaum Ad memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allah juga melebihkan kekuatan serta kekayaan pada kaum Ad. Namun, kekayaan yang diberikan pada kaum Ad membuat mereka tampak lupa diri dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulai menyembah berhala yang diberi nama Samud, Sada, dan Al-Haba. Maksiat pun ikut merajalela. Allah lalu mengutus Hud untuk memperbaiki akhlak dan kelakuan kaum Ad. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya. Janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Berikut bunyi Quran surat Al-Ahqaf ayat 21. Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, Hud mulai memberi peringatan kepada kaum Ad. Hud menyerukan kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah. Alih-alih percaya kepada Hud, kaum Ad justru melemparkan cemooh dan menyebut Hud dengan sebutan orang gila. Dengan sabar, Hud menghadapi segala caci maki yang diberikan untuknya. Hud tetap tak gentar menyiarkan agama Allah dan menyatakan bahwa azab akan segera tiba bagi orang yang kafir. Bukannya menurut, kaum Ad justru balik menantang Hud untuk segera menunjukkan azab tersebut. Kaum Ad diciptakan oleh Allah dengan postur, perawakan, dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia yang lain yang hidup pada zaman itu. Nabi yang diutus setelah Nabi Nuh adalah Nabi Hud bin Abdillah bin Aus, salah satu putra Sam bin Nuh. Dia termasuk bagian dari kabilah Ad. Mereka orang-orang Arab yang menempati Al-Ahqaf, yaitu sebuah pegunungan pasir yang terletak di daerah Yaman antara Oman dan Hadramaut yang dekat di Laut Asing. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam buku yang telah diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman menyebutkan kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah terjadinya bencana banjir. Mereka diciptakan oleh Allah dengan postur, perawakan, dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia yang lain yang hidup pada zaman itu. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja bernama Jalijan yang tingginya sekitar 100 siku. Oleh karena itu, ketika berdiri dia bisa menutupi matahari dari bumi. Dan ketika dia meletakkan tangannya di atas sebuah gunung, dia bisa menghancurkannya dari semua sisinya. Wahab bin Munabit mengatakan bahwa tinggi dan postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku. Dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa kecuali setelah berumur 100 tahun. Mereka bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Tidak pernah terlihat orang-orang kalangan mereka yang meninggal dan belum pernah ditemukan jenazah. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Wahab bin Munabit adalah salah satu orang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah. Ia diperkirakan berasal dari Arab Selatan dan berketurunan Persia. Dengan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani, sehingga memiliki banyak riwayat kisah Israiliyat. Menurut dia, 60 orang laki-laki dari kaum Musa pernah berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amalakoh. Zaid bin Aslam mengatakan, aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul di dalam kelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amalakoh. Dan aku pernah menimbang satu gigi gerahamnya ternyata beratnya mencapai 10 kali. Doa Nabi Hud. Wahab bin Munabit mengatakan, ketika kejahatan kaum itu kian memuncak, Allah mengutus Hud. Jibril turun kepadanya dan berkata, sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka peringatan dan beritahukanlah mereka bahwa aku, Allah, telah memberi mereka tempo yang lama dan mereka telah aku beri kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka.
Aku jadikan mereka para pembesar yang menguasai emas dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan serulah mereka untuk bertauhid agar mereka kembali dari menyembah berhala kepada menyembah Allah. Nabi Hud datang kepada mereka pada waktu hari raya mereka. Di sana, para pembesar sedang berkumpul dan Raja Jalijan duduk di atas ranjang yang terkuat dari emas. Kepalanya memakai mahkota bertahtakan permata yang megah. Mereka tidak menyadari apapun kecuali suara Hud yang mengatakan, "Wahai orang-orang, beribadahlah kalian kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Dia. Berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah ini adalah yang menyebabkan kaum Nuh sebelum kalian ditenggelamkan." Ketika Raja Jalijan melihatnya, dia berkata, "Celaka engkau, wahai Hud. Apakah engkau menyangka dengan kelompok kami dan kukuhnya kekuatan kami ini bisa mengalahkan kami dengan pernyataan-pernyataan tersebut? Tidak tahukah engkau bahwa setiap hari semalam 1000 anak kami lahir?" Tatkala Hud merasa bosan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, tetapi mereka tidak mendengarkannya, dia memohon kepada Allah agar wanita-wanita mereka dimandulkan, sehingga pada tahun itu tidak ada satupun wanita yang hamil. Mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Jalijan. Mereka berkata, "Sesungguhnya Hud telah membuat istri-istri kami mandul. Kami khawatir apa yang dikatakannya itu memang benar." Kemudian Allah mewahyukan kepada Hud, "Kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku. Jika mereka tetap tidak beriman, maka aku akan kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan." Ketika mereka mendengar kabar itu dari Hud, mereka melemparinya dengan batu. Hud tetap mengajak mereka selama 70 tahun, dan di saat itu mereka terus-menerus melemparinya dengan batu. Ketika Hud merasa putus asa dengan mereka, dia berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwa sesungguhnya aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaum Ad. Tetapi mereka tetap dalam kekafiran karena kesesatan mereka yang nyata. Selanjutnya Allah menghentikan hujan dari mereka selama 7 tahun. Setelah tanah mereka mengering, hewan-hewan ternak mereka binasa. Sementara kebutuhan mereka kian meningkat sehingga mereka banyak yang mati hingga mencapai setengahnya." Delegasi kaum Ad. Ibnu Katsir dalam kitabnya berjudul Qasas Al-Anbiya menyatakan kaum Ad sempat mengirim delegasi ke Baitul Haram untuk berdoa. Menurut Ibnu Katsir, terkait doa yang mereka panjatkan, para ulama tafsir dan ulama lainnya menukilkan sebuah riwayat yang pernah disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang mengisahkan sebagai berikut. Ketika kaum Ad terus menolak dan memilih untuk kafir kepada Allah, maka setelah itu mereka dilanda kekeringan selama 3 tahun tanpa ada hujan sedikit pun, hingga kehidupan mereka makin terasa sulit. Dan pada masa itu, jika masyarakat merasa sedang dalam kesulitan, mereka meminta banyak pada Allah untuk dibebaskan dari kesulitan itu dengan cara mendatangi rumah suci di tanah haram, dan cara itu dikenal oleh seluruh masyarakat pada zaman itu. Saat itu, tanah haram ditinggali oleh Bani Amalik, yaitu keturunan dari Bani Imlik bin Laus bin Sam bin Nuh. Sedangkan orang yang dituakan di sana adalah seorang laki-laki yang bernama Muawiyah bin Bakar. Dan kemudian ibunda Muawiyah yang bernama Jahazah binti Al-Khaibari juga berasal dari kaum Ad. Kemudian kaum Ad mengutus delegasinya yang kira-kira berjumlah 70 orang. Mereka ditugaskan untuk berdoa di tanah haram, memohon agar kaumnya segera diturunkan hujan. Lalu sesampainya delegasi itu di kota Mekah, mereka langsung menemui Muawiyah bin Bakar dan menceritakan kondisi masyarakat mereka. Kemudian mereka meminta izin kepada Muawiyah untuk menetap di sana untuk sementara. Hanya saja di sana mereka dihidangkan dengan minuman keras dan mendengarkan senandung nyanyian dari 2 orang penyanyi wanita yang memang disediakan oleh Muawiyah. Setelah 1 bulan mereka di sana dan Muawiyah merasa sudah terlalu lama menjamu mereka, ia juga tidak enak hati dengan para penduduk haram lainnya. Maka ia berkeinginan agar para delegasi itu segera pulang. Tapi tentu saja ia juga tidak sanggup untuk mengusir para delegasi itu secara langsung. Maka ia pun membuat syair yang menyinggung mereka agar segera pergi, dan menyuruh 2 orang penyanyi wanitanya untuk melantunkan syair tersebut di hadapan mereka. Isi syair tersebut antara lain, "Hei orang-orang yang meminta jawaban, sadarlah dan bangunlah. Berdoalah kalian, semoga Allah mengirimkan mendung esok pagi."
hingga bumi Ad dapat terkucurkan dengan hujan. Kaum Ad sudah tidak mampu berkata-kata lagi akibat kehausan. Kita tidak ingin kehilangan para orang tua, begitu juga anak-anak kecil dan kaum wanita. Kemarin mereka masih dalam keadaan baik-baik saja, namun sekarang para wanita harus menjadi janda tanpa harta. Kekejaman itu telah datang kepada mereka terangan-angan. Tidak takut dengan penuh panah-panah kaum Ad yang terhunus, dan kalian di sini hendak mengubah keadaan itu. Namun siang dan malam silih berganti, kondisi tetap sama. Karena delegasi yang diutus tidak mampu menyelesaikannya hingga tidak mendapatkan penghargaan dan ucapan selamat. Setelah mendengar senandung itu, para delegasi tersadar dengan tujuan utama mereka datang ke tanah haram. Maka mereka segera bangkit dan berangkat menuju rumah suci untuk mendoakan kaum mereka. Sesampainya di sana, pemimpin delegasi yang bernama Qail bin Atir segera memanjatkan doa. Setelah doa itu dipanjatkan, Allah menyiapkan 3 awan bagi mereka. Awan putih, awan merah, dan awan hitam. Kemudian suara dari langit berseru kepada pemimpin delegasi itu, "Pilihlah salah satu dari awan ini untukmu, atau untuk kaummu." Pemimpin delegasi itu segera menjawab, "Aku memilih awan hitam, karena awan hitam adalah awan yang paling banyak menyimpan air." Maka dikatakan lagi kepadanya, "Kamu telah memilih awan yang penuh dengan debu dan menghanguskan, awan yang membuat seorang ayah lari ketakutan dan tidak lagi memperhatikan anaknya, awan yang akan membuat semua kaum Ad binasa, kecuali mereka yang berada di kediaman Bani Lauzah, yakni sekelompok orang dari kaum Ad yang tinggal sementara di kota Mekah. Mereka tidak merasakan azab yang ditimpakan kepada kaum mereka di kampung halaman, dan mereka itulah beserta keturunannya yang menjadi kaum Ad generasi kedua." Azab Allah terhadap kaum Ad. Muhammad bin Ishaq melanjutkan, setelah dipilih oleh Qail bin Atir, awan yang berisikan azab itu bertiup menuju pemukiman kaum Ad. Melihat awan itu, kaum Ad terlihat bergembira. Mereka berkata, "Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Namun kegembiraan itu sirna dalam sekejap karena difirmankan oleh Allah, "Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, yakni membinasakan apapun yang diperintahkan kepadanya." Orang pertama yang melihat dan mengetahui bahwa awan itu adalah azab dari Allah adalah seorang wanita dari kaum Ad itu tersebut. Seperti diriwayatkan bahwa ia bernama Mahdu. Setelah jelas terlihat olehnya, maka ia pun menjerit dan terjatuh pingsan. Ketika dibawa oleh penduduk lain dan tersadar dari pingsannya, para penduduk bertanya, "Apakah yang baru saja kamu lihat, wahai Mahdu?" Ia menjawab, "Aku melihat ada angin menggulung-gulung dan berkobar seperti api. Di bagian depan angin itu ada beberapa orang malaikat yang mengendalikannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari terus menerus." Quran Surat Al-Haqqah ayat 7. Nabi Hud dan orang-orang beriman, seperti diriwayatkan kepadaku, mereka telah bersembunyi terlebih dahulu di sebuah tempat bersembunyi. Mereka sama sekali tidak merasakan adanya azab tersebut. Mereka hanya merasakan kenyamanan dan ketenangan, tidak seperti kaum Ad lain pada umumnya. Mereka berterbangan di antara langit dan bumi, serta dihantam oleh batu-batu juga berterbangan bersama mereka. Itulah ringkasan kisah Nabi Hud alaihissalam. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dihindari dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.